أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Walhamdulillah wa syukurillah atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk kesempatan kita untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu, belajar, mengkaji syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hilyah Talibil Ilm. Hilyah Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang mana pada beberapa pertemuan yang lalu setelah membahas muqaddimah, kita sudah mulai masuk kepada inti dari pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama, sebelumnya kita telah bahas hal yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah ibadah, yang mana konsekuensinya dia harus ikhlas dan harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah seseorang di dalam menjalankan syariat Allah, dia harus mengikuti apa yang difahami oleh para salafus saleh. Jadi bukan sebatas mengikuti dalil, tapi memahaminya dengan pemahaman sendiri. Tidak seperti itu. Tetapi mengikuti dalil sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh dari golongan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami tentang apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi banyak orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu disebabkan mereka menuhankan akal mereka, menjadikan akal mereka sebagai satu sumber dalil tersendiri. Ada juga yang lebih mending dari itu, tapi juga penyimpangannya tidak lebih mending. Dia tidak menjadikan akalnya sebagai sumber dalil, tetapi menjadikan akalnya sebagai penafsir dari Al-Quran dan Hadis tanpa dia memiliki kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Ini juga akan menyebabkan penyimpangan. Maka yang terbaik adalah seseorang memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan itu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim, gunakan akalnya untuk memahami itu. Jangan sampai akalnya disejajarkan dengan akal para salafus saleh yang mereka mumpuni dalam bidang ini. Kadang banyak orang yang tidak sadar diri dalam perkara agama,
Ya, makanya para ulama sering mengatakan dua ilmu yang paling banyak dizalimi oleh manusia adalah ilmu agama dan ilmu politik. Dua ilmu ini paling banyak dizalimi. Kenapa? Ketika ditanyakan, karena banyak orang yang berbicara di dalamnya padahal dia tidak memahaminya. Coba kita lihat kaum muslimin, jika ada orang yang dia tidak punya basic sama sekali dalam pelajaran matematika, kemudian kita tanyakan tentang permasalahan logaritma, soal yang berkaitan dengan logaritma, dia akan mengatakan, Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Jangan tanya saya tidak ahli dalam bidang matematika. Seperti itu jawabannya. Jika ditanyakan kepadanya tentang fisika, tentang kimia, dia tidak ahli, dia tidak akan mau menjawab. Dia tidak berani untuk menyampaikan apa yang dia bisa ucapkan. Dia nggak berani itu. Takut salah. Tetapi kalau politik, Masya Allah, tabarakallah, semua ngomong. Mau dari tongkrongannya di kafe sampai di warung kopi, semuanya ngomong. Ya. Semuanya bicara. Walaupun mereka tidak ahli di dalam hal tersebut. Sama juga tentang perkara agama. Tapi efek berbicara tanpa ilmu dalam perkara agama lebih besar dibandingkan efek berbicara tanpa ilmu dalam perkara politik. Walaupun dua-duanya memiliki dampak kemungkaran yang besar jika dibiarkan. Ya, berapa banyak kesesatan itu muncul ya karena tadi orang dia berbicara berusaha memposisikan diri sebagai seorang mujtahid mutlak. Padahal kapasitasnya baru sebagai seorang pengajar biasa. Kadang ini yang subhanallah ya, makanya disebutkan apa? Rahimallahu mri'in arifa qadra nafsah. Allah merahmati seorang mukmin yang tahu kadar dirinya. Dapat rahmat tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengetahui kadar diri kita, itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di tengah-tengah masyarakat itu orang yang tidak memahami kadar diri. Tidak memahami kadar diri. Jadi ini paling banyak terjadi di akhir zaman. Ya, yang disebut oleh Rasulullah Ruwaibidah, safih. Yatakallamu fi amril ammah. Orang safih tapi berbicara tentang perkara yang bersifat global. Dia nggak tahu tuh apa yang terbaik untuk dirinya. Dia tidak bisa untuk menjaga lisannya. Tidak bisa untuk menjaga sikapnya, tapi berusaha berbicara tentang perkara umat yang bukan kapasitasnya. Itu banyak di akhir zaman. Makanya nikmat dari Allah salah satunya adalah ketika Allah berikan diri kita kesadaran akan kemampuan kita. Itu nikmat yang luar biasa. Rahimallahu mri'in arifa qadra nafsah. Allah merahmati seorang mukmin yang tahu kapasitas kadar dirinya. Maka dalam beragama juga sama. Kita harus mengikuti para salaful ummah. Jangan sampai kita baru selesai bahas kitab Arba'in Nawawi misalkan, kemudian memposisikan diri kita sejajar seperti Imam Syafi'i. Ya? Sejajar seperti Imam Ahmad. Sejajar seperti Imam Malik. Ya? Ada pendapat dari Imam Syafi'i, kemudian kita katakan, kalau menurut saya seperti ini. Nah, kalau menurut saya, jangan menurut saya lebih condong kepada pendapat dari Imam Ahmad. Atau kalau mau tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, ya minimal bawakanlah pendapat dari Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Menukilkan, jadi bukan menyuarakan pendapat dari dalam diri, karena kapasitas kita masih minim. Kecuali para ulama yang memang mereka memiliki kapasitas ilmu yang tinggi, mereka pun sama. Kadang-kala mereka tidak setuju dengan satu pendapat imam, mereka bantah dengan pendapat imam yang lain, enggak merujuk kepada dirinya. Tidak merujuk kepada dirinya. Para ulama itu kalau ditanya, saya lebih condong kepada pendapat dari Imam Syafi'i. Karena pendapat Imam Syafi'i begini. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad. Karena begini dan begini. Mereka saja tidak berani untuk menisbatkan kepada dirinya. Nah, di zaman sekarang kita, Masya Allah, tabarakallah, sering sekali menisbatkan sesuatu itu kepada diri kita. Ya. Mentang-mentang kita misalkan baru belajar satu kitab Arba'in Nawawi, keluar kita dari masjid, kemudian udah jadi mufti. Sudah jadi mufti, bahaya nih. Ya. Bahaya, ya. Dan itu
subhanallah kalau kita flashback dalam kehidupan kita, biasanya orang-orang yang dianggap paling paham agama di dalam keluarganya itu sering jadi mufti yang akhirnya menyesatkan keluarganya. Menyesatkan keluarganya. Ini subhanallah ya. Subhanallah. Sekali kadangkala bertepatan dengan kebenaran, kadangkala tidak. Kadangkala bertepatan apa yang dia ucapkan, kadangkala tidak bertepatan dengan apa yang jadi satu kebenaran. Baik, ayuhal ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dan kita sekarang masuk ke dalam bab masih bab yang pertama. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan yang ketiga, kata beliau, berkenaan dengan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di hadapan antum semua udah dapat bukunya yang bahasa Indonesia? Sudah? Yang belum dapat, nanti insyaallah setelah kajian akan diberikan. Ini kitab untuk bacaan antum. Nanti setelah kajian dibaca. Tapi usahakan saat kajian ditutup dulu saja. Ya, kenapa saat kajian ditutup? Biar kita fokus terhadap apa yang dibahas. Ini nanti jadi bahan bacaan. Bagus sekali terjemahannya, luar biasa. Ya, jadi nanti ini jadikan bahan bacaan murojaah di rumah. Kira-kira apa yang dianggap penting dari apa yang Anda sampaikan bisa dicatat di buku tulis. Kemudian nanti sampai di rumah bisa dibaca kembali untuk mengikat pemahaman kita. Ya, selesai dibaca, kalau bisa nih misalkan antum yang datang ke sini cuma sendiri, laki-laki saja. Itu tiap hari di rumah pagi sebelum berangkat kerja, sebelum anak-anak ke sekolah, bacakan 1 halaman, 2 halaman, di dalam rumah tuh. Luar biasa tuh. Biasakan ada majelis ilmu dalam rumah. Kalau orang Sunda kan mayoritas mungkin antum dari suku Sunda biasanya pagi suka nyanet ya. Minum teh sama keluarga gitu. Ada kebiasaan tersebut? Harus ada, Pak. Jangan masing-masing. Jadi ini sedikit sebelum kita lanjut. Di dalam rumah itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu makan tuh. Waktu itu momentum terbaik kita kumpul dengan keluarga. Jangan ingin dibiasakan makannya masing-masing. Makan bareng. Ya. Sebelum berangkat kerja, sebelum ke kantor, anak-anak sebelum berangkat sekolah, biasakan kumpul dulu tuh pagi. Minum teh bersama. Berbincang dengan anak. Kalau bisa, ada buku sekarang terjemahan, baca 1 halaman, 2 halaman. Ada bekal buat mereka, buat keluarga semua. Begitupun waktu makan malam sama. Usahakan bersama tuh. Ya. Orang zaman sekarang bilangnya quality time ya. Ya. Jadi usahakan kebersamaan itu. Barakah kata Rasulullah. Rasulullah udah bilang 14 abad yang lalu. Ya, bahwa makan bersama itu ada keberkahan tersendiri. Jadi usahakan untuk bersama. Nah, ini nanti bisa jadi baca. Nanti yang belum dapat setelah kajian nanti sama panitia akan dibagikan ya. Masih ada beberapa kitab. Baik. Di sini Syekh rahimahullah mengatakan al-amru tsalits min adabi talibil ilmi fi nafsihi mulazamatu khasyatullahi ta'ala. Bab yang atau perkara yang ketiga yang harus ada dalam diri seorang penuntut ilmu adalah senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak dinafikan oleh orang-orang di zaman sekarang yang menganggap bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ciri khas orang-orang yang tidak ikhlas. Di zaman sekarang muncul orang-orang yang mengatakan saya beribadah kepada Allah itu bukan karena takut kepada Allah, tetapi hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekilas ucapan ini indah, akan tetapi mengandung penyimpangan di dalam akidah. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh para nabi alaihimussalam. Para nabi alaihimussalam itu disebutkan dalam Al-Qur'an jika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 aspek, raghaba wa rahaba. Harapan dan rasa takut. Itu yang dimiliki oleh para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan peringatan tentang api neraka begitu banyaknya. Fa anzarnakum naran talazza.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan banyak sekali peristiwa tentang hari kiamat. Berbicara tentang bagaimana dahsyatnya api neraka. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Itu bayangkan seseorang itu diperingatkan tentang hari-hari tersebut. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Diberikan peringatan kemudian dia katakan saya mah enggak takut. Diperingati kemudian bilang saya tidak takut. Subhanallah. Ini adalah ciri khas orang-orang yang sombong dan angkuh. Bapak saja kalau punya anak, bapak bilang ke anak, awas ya nak ya. Kalau kamu nanti pulang terlambat, bapak akan hukum. Saya enggak takut sama bapak. Kira-kira gimana, Pak? Senang bapak digitukan oleh anak? Songong amat anak ini ya. Sombong sekali anak ini. Dan itulah hamba-hamba yang dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ya ikhwah, orang tersebut tidak bisa membedakan rasa takut kepada Allah dengan rasa takut kepada makhluk. Sehingga mereka menganggap tidak pantas saya takut kepada Allah. Karena dalam benak dia, itu rasa takut kepada Allah itu sama seperti rasa takut kepada makhluk. Itulah kekeliruan mereka. Sekarang rasa takut kepada makhluk, nggak ada yang mau dekat dengan makhluk. Kita takut sama singa, ketemu singa nggak mau duduk bareng sama singa. Ya, ngobrol-ngobrol sama singa, nanya-nanya, main-main gitu sama kayak kucing, mau? Nggak mau. Kita lihat singa pasti lari. Kenapa? Takut. Itulah rasa takut manusia kepada manusia. Rasa takutnya menyebabkan dia lari dari manusia tersebut. Sedangkan rasa takut kepada Allah semakin mendekatkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin takut kepada Allah semakin giat dia dalam ibadah. Semakin banyak dia berdoa, semakin banyak dia memohon. Nah, tidak mampunya seseorang membedakan dua poin rasa takut ini menyebabkan dia menafikan rasa takut dan menganggap tidak pantas kita takut kepada Allah. Karena dia memposisikan rasa takut kepada Allah sama seperti rasa takut kepada makhluk, padahal berbeda. Rasa takut kepada Allah itu menyebabkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki rasa takut dia akan semakin giat dalam ibadah, semakin baik dalam ketakwaan. Maka di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, at-tahalli bi imaratil zahir wal batin bi khasyatillahi ta'ala. Itu menghiasi diri dengan membangun segalanya, baik yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhafadzan ala sya'airil Islam wa izhari sunnah wa nashriha bil amali biha wa da'wati ilaiha. Dengan cara apa seseorang itu menghiasi dirinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu dengan dia menjaga syiar-syiar Islam. Dengan cara dia menampakkan sunnah. Dengan cara dia menyebarkan amalan dalam syariat tersebut dan mendakwahkan syariat Islam ini. Ini adalah cara dia untuk meningkatkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjaga syiar-syiar Islam. Dia tampakkan syiar Islam itu. Jangan disembunyikan syiar Islam. Jangan malu untuk menjadi seorang muslim. Kita harus angkat kepala kita. Kita ini seorang muslim. Jangan malu dengan menampakkan keislaman diri. Jangan. Seseorang itu harus bangga dirinya sebagai seorang muslim. Harus punya izzah, kemuliaan. Tidak boleh sombong, tapi punya izzah, kemuliaan. Karena zaman sekarang banyak orang yang malu ketika menampakkan keislamannya. Malu menampakkan keislamannya. Ya. Bahkan nama pun dia ganti karena dia malu terlihat sebagai seorang muslim. Ya, malu terlihat sebagai seorang muslim. Jadi kadang namanya Islami sekali dia nggak mau disebut seperti itu. Ya. Namanya Aisyah, perempuan nih, kan Islami sekali, nggak mau dipanggil Aisyah, pengennya dipanggilnya Ica, nggak mau dipanggil Aisyah. Subhanallah, ya. Jadi merasa wah saya terlalu Islami nama saya ini. Begitupun yang laki-laki. Jangan, seorang harus apa? Merasa bangga dengan keislamannya. Ente muslim, irfa ra'sak kata para ulama, angkat kepala engkau muslim.
Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, selainmu menyembah patung dan berhala. Engkau sujud kepada Sang Pencipta. Manusia yang lain sujud kepada apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka buat. Kita ini sujud kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita sujud kepada patung yang mereka buat, kepada berhala yang mereka produksi sendiri, mereka sembah. Sebagian dari mereka bahkan menyembah binatang. Kita menyembah Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan pernah malu. Jangan pernah menundukkan kepala. Irfa ra'sa. Angkat kepala, engkau adalah seorang muslim. Ana muslim. Bangga dengan keislaman. Jangan rendah diri dengan keislaman. Harus bangga dengan jati diri kita sebagai seorang muslim. Harus bangga dengan jati diri kita sebagai seorang muslim. Kemudian kata Syekh rahimahullah mengatakan, dallan 'ala Allahi bi'ilmika wa samtika wa 'amalik. Jadi seseorang itu harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah menyebarkan agama Allah kepada manusia dengan apa? Dengan ilmu, dengan sikap dan amalan. Ilmu, sikap dan amalan. Jangan sampai kita fokus berdakwah kepada manusia hanya sebatas dengan ilmu. Tapi sikap dan amalan kita jauh dari apa yang kita dakwahkan. Tiga-tiga poin ini harus betul-betul kita jalankan. Ilmu, sikap, dan amalan. Amalan kita harus kita perbaiki. Sikap kita harus kita perbaiki. Begitupun keilmuan kita harus kita selalu tambah. Ini harus terus ditingkatkan. Setiap hari itu harus ditanyakan ilmu apa yang bertambah. Sikap apa yang semakin baik. Amalan apa yang kita tingkatkan. Jangan malah turun. Ternyata semakin berilmu, kok amalannya semakin sedikit. Kok sikapnya semakin minus. Padahal ilmunya semakin banyak. Berarti ada yang salah nih. Dalam pencarian ilmunya. Ada yang keliru. Dalam memahami ilmu yang disampaikan. Dalam memahami apa yang dia baca. Karena kalau ilmunya benar, itu akan berefek kepada sikap dan amalan. Itu sudah otomatis. Tapi kalau ada yang salah, pasti ini tidak akan ikut dua poin ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah mengatakan mutahalliyan birrujulah. Jadi orang itu, penuntut ilmu itu harus punya jiwa kelaki-lakian, ksatria, berani dia. Jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Al-haq huwal haq. Jangan jadi diombang-ambing, jadi abu-abu. Yang benar-benar salah, salah. Tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Jadi keberanian ini adalah menyampaikan kebenaran. Itu keberanian, dibutuhkan keberanian. Karena konsekuensinya ketika kita menyuarakan kebenaran, tidak akan disenangi oleh banyak manusia. Itu satu konsekuensi. Ketika antum soleh untuk diri sendiri, orang gak akan ada yang ganggu antum. Tapi ketika antum menjadi seorang muslih, orang yang berusaha mengajak orang kepada kebaikan, barulah di sana antum akan diperangi. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Apalagi kemudian wasbir ala ma asabak. Karena orang ketika dia sudah amar ma'ruf nahi munkar akan mulai mendapat gangguan. Di sanalah dia harus bersabar. Perlu kesabaran. Tapi kalau kita soleh untuk diri sendiri, kita nih Pak, ke masjid sholat, balik dari masjid ke rumah lagi, tidak berusaha mendakwahkan kepada orang lain, tidak berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan, orang nggak ada akan yang merasa terganggu, senang dengan kita semua. Tapi ketika mulai menyuarakan, ini hak, ini batil, ini dibolehkan, ini dilarang, mulai orang menjauh, mulai orang tidak nyaman dengan kita, karena mulai ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini semua perlu yang namanya rujulah, kesatria dalam diri kita. Ini jiwa kesatria, jiwa kelaki-lakian kan. Ciri khas dari laki-laki itu berani. Sifat
yang menjadi perhiasan seorang pria adalah keberanian. Di zaman sekarang, sayangnya banyak wanita yang dia lebih berani menyuarakan kebenaran dibandingkan pria. Padahal sifat keberani ini adalah sifat yang harusnya menjadi satu perhiasan bagi pria. Jangan sampai kalah keberaniannya oleh wanita dalam menyuarakan kebenaran. Jangan ngikutin banyak orang. Kalau ngikutin banyak orang kacau. Ikutin dalil Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Kalau zaman sekarang, kalau ustadznya sudah ngikutin banyak orang, ya sudah. Kacau dalam beragama. Yang penting orang nyaman, yang penting orang senang. Yang penting masyarakatnya mau untuk hadir. Apa yang mereka inginkan dipersiapkan. Apa yang mereka inginkan diberikan. Efeknya apa? Efeknya akan bercampur baur antara hak dan batil. Hingga setelah terlewat beberapa zaman, orang tidak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bahkan yang ma'ruf terasa mungkar, yang mungkar terasa ma'ruf. Kenapa? Karena saking lamanya orang berada dalam campuran antara yang hak dengan yang batil. Sehingga ketika di zaman sekarang orang berusaha memisahkan yang hak dengan yang batil, mulai terdengar suara-suara penentangan. Efek dari apa? Efek dari tidak adanya keberanian untuk memisahkan yang hak dari yang batil. Seseorang harus berani. Ini sifat seorang penuntut ilmu, itu harus berani. Tapi keberanian ini juga harus diiringi dengan hikmah di dalam menyampaikan. Jadi jangan kasar dalam menyampaikan. Tegas boleh, kasar jangan. Ya? Tegas. Tegas itu yang hak-hak, yang batil. Karena kan sering analogikan, orang dikasih minuman, dilempar, mau dia saus apapun dia merasa tersinggung. Kalau kita kasihnya dengan cara melempar, sama dengan kebenaran. Mau dia butuh kebenaran tersebut tapi dilempar, dia akan merasa sakit. Tapi yang salah, yang batil, dihidangkan dengan hidangan yang baik akan terasa indah. Nah, oleh sebab itu yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang dia ingin menyampaikan yang hak adalah taktiknya, caranya. Jangan kalah dengan ahlul batil. Ahlul batil bisa menghias kebatilan mereka, dihidangkan dengan cara yang baik sehingga orang mudah menerima. Maka apalagi antum menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan firman Allah dan hadis Nabi, maka hiaslah dengan tutur kata yang baik. Sehingga keindahan itu terlihat jauh lebih indah. Sehingga orang mudah untuk menerima. Kemudian kata Syekh rahimahullah mengatakan, Al-musahalah wa samti salih wa ma laka dhalika khasyatullah. Wa lihadha qala al-Imam Ahmad aslul ilmi khasyatullah ta'ala. Jadi seseorang itu ketika dia menjadi seorang penuntut ilmu, dia itu harus menampakkan sikap hamba yang saleh, hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hasil dari itu semua apa? Akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok intinya adalah rasa takut. Jadi semua bentuk ibadah itu munculnya dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Ya, aslul ilmi khasyatullah. Pondasi dasar dari ilmu, asas dari ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tidak disebut sebagai orang yang alim tanpa diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian bertanya, apa bedanya dalam bahasa Arab itu ada khasyah, ada khauf. Betul ya? Sering dengar bahasa Arab ada kata khauf, ada kata khasyah. Apa perbedaan antara khauf dengan khasyah? Kata Syekh Al-Utsaimin, khasyah itu adalah al-khauf, rasa takut yang diiringi dengan ilmu dan pengagungan. Al-ilmu wa ta'zim. Rasa takut yang diiringi dengan ilmu dan pengagungan, itu yang disebut khasyah.
ilmu dan pengagungan itu disebut khasyah. Kalau khauf itu rasa takut semata. Tapi khasyah adalah rasa takut yang diiringi dengan ilmu dan pengagungan. Ilmu dan pengagungan. Kemudian juga perbedaan antara khauf dengan khasyah. Khasyah ini adalah rasa takut yang timbul dikarenakan keagungan zat yang dia takuti. Tapi rasa takut itu adalah al-khauf itu rasa takut yang timbul disebabkan karena kelemahan orang yang takut. Beda nih. Khasyah itu rasa takut yang timbul karena keagungan zat yang dia takuti. Tetapi al-khauf itu rasa takut yang timbul karena kelemahan orang yang takut. Contohnya, ada anak TK, dia takut ke anak SD. Ke anak kelas 5 SD. Anak TK takut ke anak 5 SD. Bukan karena anak 5 SD ini agung, mulia, tidak. Tapi rasa takut ini muncul karena kelemahan si anak TK ini di hadapan si anak SD. Ini yang disebut khauf. Rasa takut yang muncul bukan karena keagungan zat yang ditakuti, tetapi karena kelemahan zat atau orang yang takut tersebut. Karena dia lemah, dia takut. Kalau khasyah itu muncul disebabkan karena keagungan zat yang ditakuti. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaan antara khasyah dengan khauf. Sama-sama keduanya adalah takut, tapi nilainya berbeda antara khasyah dengan khauf. Khasyah rasa takut yang diiringi dengan ilmu dan pengagungan, sedangkan khauf adalah rasa takut semata. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, falzam khasyatullah fis sirri wal alam. Kalian harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dalam kondisi tersembunyi ataupun di hadapan orang. Jadi rasa takut ini jangan cuma di hadapan orang takut. Saat sendiri merajalela. Di hadapan orang jadi wali Allah. Saat sendiri jadi walinya syaitan. Di hadapan orang jadi musuhnya syaitan. Di saat sendiri jadi sahabatnya syaitan. La takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwahu fis sir. Wa la takun aduwa iblis wasyaitan fil alaniyah wa sadiqahu fis sir. Jangan kalian menjadi wali Allah di hadapan manusia dan menjadi musuh Allah di kala sendiri. Jangan kalian menjadi musuh syaitan di saat kalian berada di hadapan orang lain dan menjadi sahabat karibnya di kala kalian seorang diri. Jangan. Jangan sampai khasyah kita itu hanya di hadapan orang lain. Tapi saat sendiri merajalela. Telinganya mendengar apa yang diharamkan, matanya melihat apa yang diharamkan. Saat sendiri dia merasa bebas. Lisannya berbicara seenaknya, dengan akun palsu, dia berkomentar dengan lisannya sangat tajam. Ya, mencela, menghina, mencaci. Gak ada yang tahu. Lah, seorang penuntut ilmu itu rasa takutnya harus berada di dua titik tersebut. Saat di hadapan orang dan di saat sendiri. Jangan sampai hanya memiliki rasa takut di saat berada di hadapan orang lain. Karena efeknya luar biasa. Rasa takut kepada Allah di kala sendiri itu akan menimbulkan kenikmatan dan kelezatan iman. Apalagi di saat kita mampu untuk melakukan kemungkaran di kala sendiri. Kemudian kita tinggalkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah yang paling istimewa. Meninggalkan kemaksiatan di kala sendiri karena Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewa. Itu luar biasa sekali efek. Keimanan itu akan bertambahnya luar biasa. Itu ibadah yang sangat istimewa. Jadi ibadah itu tidak hanya dalam melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan karena Allah pun merupakan ibadah. Meninggalkan kemaksiatan karena Allah merupakan ibadah yang luar biasa.
Ibadah yang sangat agung. Bahkan dia menjadi salah satu perkara yang ketika ada 3 orang yang terjerumus di dalam gua, yang dia tidak terbebas karena ada batu besar. Salah satu di antara mereka itu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan soleh. Apa amalan soleh yang dia lakukan? Yang saat itu dia mampu untuk berzina dengan saudarinya, kemudian dia tinggalkan lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata menjadi satu ibadah yang sangat istimewa. Meninggalkan sesuatu karena Allah. Maka ketaatan ini, khasyatullah ini tidak hanya di hadapan orang, tapi juga di kala sendiri. Ya. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ini keadaan manusia di zaman. Banyak yang apa? Mereka takutnya atas pandangan manusia, tapi tidak takut terhadap pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh di sini mengatakan fa inna khairal bariyah man yakhsha Allah ta'ala wa ma yakhshahu illa alim. Idzan fa khairul bariyah wal alim. Sesungguhnya manusia yang terbaik adalah siapa yang takut kepada Allah. Dan orang yang paling takut kepada Allah dialah orang-orang yang berilmu. Maka orang yang terbaik di muka bumi adalah orang yang memiliki ilmu. Manusia terbaik adalah yang memiliki ilmu. Wala yaghib an balik annal alim la yu'addu aliman illa idza kana amila. Dan yang perlu diperhatikan, yang sama-sama kalian ketahui, kata Syekh, bahwasanya seseorang itu tidak disebut alim kecuali dia mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya. Banyak para ulama menyebutkan yang faqih, orang yang berilmu itu apa? Yang ilmunya disertai dengan amalan. Ilmunya disertai dengan amalan. Dialah yang faqih, dialah ahli ilmu. Yang menggabungkan antara ilmu dengan amalan. Tidak sebatas ilmu saja dia miliki, tapi dia juga menggabungkan antara ilmu dengan amalan. Wala ya'malul alim bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Dan seorang alim tidak akan mengamalkan ilmunya kecuali jika dalam dirinya terdapat khasyatullah, terdapat rasa takut kepada Allah. Jadi orang ketika dapat ilmu, tidak ada pendorong yang mendorong dia untuk beramal kecuali karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi pendorong kuat seorang hamba untuk mengamalkan ilmunya. Makanya kenapa kata Syekh, kata Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan aslul ilm khasyatullah. Pondasi ilmu itu, dasar ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Karena dia akan jadi pendorong bagi siapapun yang memiliki ilmu untuk mengamalkan ilmunya. Karena dia tahu ilmu yang dia ketahui itu pilihannya 2, lah au alaih. Lahu au alaih. Ilmu itu akan menjadi sesuatu modal bagi kita atau atas diri kita. Artinya dia akan jadi satu dasar bagi kita untuk beramal yang nantinya akan bernilai pahala, atau dia akan menjadi satu hal yang dimintai pertanggungjawaban di yaumil qiyamah kelak. Jadi orang ketika menuntut ilmu, dia tahu tentang satu ilmu, pilihannya 2. Lahu au alaih. Ini ilmu ini akan bermanfaat untuk dia mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, atau justru akan menjadi satu hal yang perlu dia pertanggungjawabkan. Ya fulan, engkau berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Hujjah telah datang kepadamu, tapi engkau tidak mau mengamalkannya. Beda Pak, saya kasih contoh nih, biar memudahkan pemahaman. Misalkan Bapak seorang guru, di kelas hari Sabtu masuk sekolah. Kemudian Bapak bilang kepada murid-murid Bapak, Bapak bilang kepada murid-murid Bapak bahwa anak-anak nanti hari Senin jangan lupa kalian membawa buku paket A. Kalian membawa buku paket A. Begitu datang hari Senin, ada murid yang bawa buku tersebut. 20 orang. 20 murid yang lain, dia tidak membawa buku tersebut. Ketika ditanya, kamu kenapa bawa buku A? Dia katakan, saya bawa buku sebagaimana Bapak perintahkan saya. Berarti ilmunya itu jadi satu pondasi dia menjalankan perintah daripada gurunya dan dia mengamalkannya. Jadi poin plus tuh untuk orang-orang tersebut. Yang 15 ditanya, kenapa engkau tidak bawa buku?
mereka tidak bisa memberi alasan. Hadir kalian hari Sabtu? Hadir. Dengar apa yang saya sampaikan? Dengar. Kenapa kalian tidak bawa? Tidak bawa. Berhak dapat hukuman nggak, Pak? Berhak. Karena sudah tahu tapi tidak melaksanakan. Yang 5 lagi datang hari Senin. Kenapa kalian tidak bawa? Saya tidak hadir waktu hari Sabtu. Berarti yang 5 orang ini bisa dapat uzur tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Maka ketika kita tahu satu ilmu, pilihannya adalah ilmu tersebut akan menjadi bagian dari 20 orang ini yang dia amalkan ilmunya, mendapatkan nilai plus karena menjalankan apa yang diperintahkan, atau menjadi 15 orang ini yang membangkang, yang dia tidak mau menjalankan ilmu yang telah dia ketahui. Wah, kalau begitu mendingan yang 5. Nggak usah tahu, jadi nggak dihukum. Salah, yang 5 nggak hadir hari Sabtu itu dia. Ya. Jadi kalau yang 15 orang ini akan mendapatkan hukuman hanya karena tidak bawa buku, yang 5 orang ini akan dapat hukuman karena dia tidak mau masuk di hari Sabtu. Paham maksudnya? Jadi lebih bahaya lagi orang yang tidak mau menuntut ilmu. Jadi jangan mengatakan, mendingan nggak usah nuntut ilmu biar nggak tahu mana yang halal dari yang haram. Efeknya lebih besar lagi. Antum hidup buat belajar. Nggak mau sama sekolah buat masuk ke kelas. Didaftarkan sekolah biar masuk ke kelas. Ini nggak mau masuk ke kelas. Udah daftar tuh sekolah nih, dia nggak mau masuk. Parah sebenarnya. Cuman ketika Senin dia tidak bawa buku masih ada uzur. Kalau murid baru dia, kalau Sabtunya belum masuk. Ini Sabtunya nih, masalahnya yang 5 orang ini Sabtunya dia nggak masuk, bolos. Antum hidup tuh kayak daftar sekolah, Pak. Kita masuk hidup nih kayak daftar sekolah. Masuk hidup, daftar sekolah nih. Daftar, sekolah nih udah balik nih. Ibaratnya orang balik itu daftar sekolah. Sudah, dia masuk daftar sekolah. Sudah dikasih tahu tuh kelasnya, pelajarannya begini. Ya. Tuh hidup kalian, usia kalian antara 60 sampai 70. Kalian di kelas nanti kurang lebih 3 tahun. Menempuh pendidikan SMA kurang lebih 3 tahun. Kalian hidup kurang lebih sampai 60-70. Selama sekolah nanti kalian ada jenjang pendidikan, buku kalian yang akan kalian pelajari itu kelas kalian. Ya. Udah kasih tahu nih, kalian hidup pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalian harus pelajari biar kalian selamat dunia dan akhirat. Terus ini nggak pernah mau tutup telinga, tutup mata, nggak mau dengar, takut dosa. Dia ketika tidak mau belajar, saya sudah salah. Ibaratnya dia masuk sekolah nggak pernah masuk kelas, nggak mau belajar. Salah tidak? Salah yang seperti itu. Tapi orang yang belum pernah masuk sekolah, dia nggak tahu apa-apa, masih dapat uzur dia. Ini udah masuk sekolah. Udah masuk sekolah nggak mau belajar. Sudah Allah berikan kemudahan. Kemajuan teknologi. Para pengajar yang banyak nggak mau juga belajar. Efeknya luar biasa. Ya. Yang belajar salah saja bisa dapat hukuman, apalagi yang nggak mau belajar sama sekali. Beda apa ya? Tidak mampu belajar dengan tidak mau belajar, beda. Ada orang yang di pelosok pedalaman itu, mereka nggak tahu, memang nggak ada fasilitas. Sekolahnya nggak ada. Mereka mau belajar di mana? Nggak tahu mereka. Beda dengan orang yang tinggal di perkotaan, yang majelis ilmu banyak, media sosial, Masya Allah, sangat mudah menyebarkan ilmu. Dia nggak mau, tutup mata, tutup telinga, itu beda. Jadi jangan sampai kita enggan untuk belajar. Dan ketika sudah tahu, jangan sampai enggan untuk mengamalkan. Karena itu akan jadi sesuatu hal yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Misalnya kita udah tahu nih haramnya sesuatu, kemudian tetap kita laksanakan. Dosanya luar biasa itu. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian kata Syekh rahimahullah mengatakan, wa asnad al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah bisanadin fihi latifa isnadiyah biriwayatin aba'in tis'ah. فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكرينة بن عبد الله التميمي. Jadi disebutkan dalam dalam sanad Khatib al-Baghdadi disebutkan bahwasanya ada satu sanad yang sangat luar biasa yang terdapat riwayat dari 9 orang tua, 9 ayah keturunan. Jadi 9 generasi sanad hadisnya ini.
yang mana dikabarkan dari Abul Faraj bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Al-Harith bin Asad bin Al-Laith bin Sulaiman bin Al-Aswad bin Sufyan bin Zaid bin Ukainah bin Abdullah At-Tamimi. Jadi Abul Faraj Abdul Wahab itu putra dari Abdul Aziz. Abdul Aziz putra dari Al-Harith. Al-Harith putra dari Asad. Al-Asad putra dari Al-Laith. Al-Laith putra dari Sulaiman. Sulaiman putra dari Al-Aswad. Al-Aswad putra dari Sufyan. Sufyan putra dari Zaid. Zaid putra dari Ukainah ibn Abdullah At-Tamimi. Yang mana mereka mengatakan apa? Sami'tu abi yaqul, 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 sami'tu Ali bin Abi Thalib yaqul hatafa al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Jadi ini sanad hadisnya masyaallah semua bapak dan anak ya. Bapak dan anak semua. Kemudian di akhirnya mengatakan bahwasannya aku mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil amalan. Ilmu manggil amalan. Fa in ajabahu. Jadi kalau si amalan ini datang menghampiri ilmu, selesai sudah. Wa illa irtahal. Tapi kalau si amalan ini enggan mendatangi ilmu, maka si ilmu ini akan pergi kembali. Jadi ilmu itu singgah dalam diri seorang hamba, dia akan manggil amalan. Nih kita udah dengar nih, ayo tangan lakukan, mulut amalkan, mata kerjakan. Ternyata nggak ada respon dari anggota tubuh itu untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki seseorang. Ketika merasa si ilmu ini tidak ada respon dari tubuh manusia tersebut, maka dia akan pergi kembali. Dia akan meninggalkan diri seorang hamba tersebut. Makanya orang yang paling kuat ilmunya adalah yang mengamalkan ilmu tersebut. Tapi kalau ilmunya tidak diamalkan akan hanya sebatas gelar saja. Makanya banyak orang kalau lihat dalam kehidupan kita, gelarnya Masya Allah. Doktor, Master, LC, BA, gelarnya Masya Allah. Belajar, tapi karena tidak mengamalkan ilmunya, seakan-akan tidak berbekas. Kenapa? Karena ilmu itu setiap datang dia akan manggil untuk diamalkan. Tidak, dia akan pergi. Pergi dia, akan ditinggalkan. Makanya banyak orang gelarnya panjang, tapi kalau dilihat kok seperti tidak ada bekas napak tilas. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Tapi ada orang yang Masya Allah, tabarakallah, ilmunya banyak nampak dari gelarnya gitu, ilmunya Masya Allah. Dan dia mengamalkan, itu akan luar biasa. Jadi yang akan tetap pada diri seseorang itu adalah siapa yang mengamalkan ilmu. Maka nih setiap ilmu yang sampai ke kita jangan dicuekin, Pak. Sakit hati dia pergi. Ya? Jangan dicuekin, harus direspon. Kita dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu, amalkan. Kalau setiap dapat ilmu diamalkan, dia akan tetap. Jadi dia akan jadi penduduk dalam diri seorang hamba. Tapi kalau enggak, akan seperti seorang musafir. Datang, enggak direspon, pergi dia. Datang, enggak direspon, pergi. Datang, enggak direspon, pergi. Itulah kenapa kadang kita udah belajar 10 tahun, 20 tahun kok enggak nampak ya. Kenapa? Ya karena itu. Datang lewat telinga kanan, dipersilahkan lewat telinga kiri. Tafadhol. Nggak mau diamalkan. Datang lagi besoknya, pekan depannya lewat telinga kanan, terus dibilang tafadhol, silakan nggak mau ngamalin. Datang lagi, tafadhol, tafadhol, tafadhol. Terus disilahkan terus ya. Akhirnya tidak ada yang bergabung antara ilmu dengan amalan. Ini bahaya. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan itu seperti pohon tanpa buah. Kemudian berikutnya adalah al-amrur rabi', perkara yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang hamba di dalam kehidupannya adalah oleh seorang penuntut ilmu, dawamul muraqabah. Selalu ada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Allah Ar-Raqib, zat yang Maha mengawasi. Maka harus ada muraqabatullah dalam diri kita. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
At-tahalli bidawamil muraqabah lillahi ta'ala fis sirri wal alan. Selalu merasa menghiasi diri dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi ataupun di hadapan orang lain. Sa'iran ila rabbika bainal khaufi war raja. Harus hidup itu, seorang hamba itu menuju Allah Subhanahu wa taala di antara rasa takut dan harapan. Beriringan. Makanya para ulama sering mengatakan khauf dan raja ini seperti bagi manusia seperti dua sayap burung. Burung tuh kalau sayapnya cuma satu bisa terbang enggak? Enggak. Begitupun manusia kalau hanya mengandalkan satu sayap, khauf saja atau roja saja, dia akan terjatuh. Maka khauf dan roja itu seperti dua sayap burung. Dia harus selalu ada dalam diri seorang hamba. Maka di sini disebutkan oleh Syekh juga, fa innahuma lil muslim kal jinahaini lit ta'ir. Rasa takut dan pengharapan bagi seorang muslim seperti dua sayap burung. Faqbil 'ala Allah bi kulliyatik wal yamtari qalbaka bi mahabbatihi wa lisanaka bi dzikrihi wal istibsyar wal farah was surur bi ahkamihi wa hikamihi subhanahu. Maka kalian harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Jadi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala harus totalitas. Hati kita harus dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah, dan harus bahagia, senang, gembira dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tidak nyaman dengan ketentuan dan ketetapan Allah, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Hukum yang Allah tetapkan itu yang terbaik untuk kita. Jangan pernah menganggap apa yang Allah tetapkan itu tidak baik untuk kita. Jangan suudzon kepada Allah. Harus yakin. Makanya sering para ulama mengatakan, andai kita diberi pengetahuan tentang perkara gaib, kita ini nggak akan berharap kecuali apa yang kita dapatkan saat ini. Makanya para ulama terdahulu ketika mereka berharap sesuatu, mereka dapatkan yang lain berbeda dengan apa yang mereka harapkan, mereka jauh lebih bahagia. Ketika ditanya kenapa engkau lebih bahagia ketika mendapatkan sesuatu tidak seperti yang kau harapkan, mereka katakan, jika aku mendapatkan apa yang aku harapkan, maka Allah memberikan apa yang aku inginkan, yang aku anggap itu baik. Tapi ketika Allah palingkan hal tersebut, memberikan kepadaku sesuatu yang lain, berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untukku tanpa aku memintanya. Dan itulah yang mengharuskan aku bahagia 10 kali lipat dibandingkan kebahagiaanku di saat mendapatkan apa yang aku harapkan. Maka seorang hamba itu harus tadi ada muraqabatullah dalam kehidupan. Ini harus seperti saya, Pak, rasa takut dan pengharapan. Kalau satunya lepas, jatuh gitu. Dan ini banyak kejadian. Para ulama bilang apa? Khauf ini kalau hanya satu saja khauf, tidak ada roja, rojanya patah, sayap roja, harapan ini patah. Hanya ada rasa takut saja kepada Allah, maka kita akan terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang Khawarij yang mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mereka rasa takutnya tinggi, ibadahnya dahsyat, tapi tidak ada pengharapan. Selalu hidupnya diiringi dengan ketakutan. Berbuat ini, wah saya kafir nih, jangan. Jangankan mengkafirkan orang lain, diri mereka sendiri saja mereka kafirkan. Diri mereka saja mereka kafirkan. Ada juga yang dia pengharapannya yang tinggi. Rasa takutnya tidak ada, dia akan terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang Murji'ah. Akan terjatuh. Yang menganggap keimanan seorang hamba itu stabil, tidak ada turun-turunnya. Bahaya juga yang seperti ini. Jadi betul harus apa? Seimbang antara rasa takut dengan apa? Dengan pengharapan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, seseorang dalam kehidupan itu, rasa takut yang ada pada dirinya itu diiringi dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus selalu ada dalam dirinya dalam setiap kondisi. Dalam keadaan sendiri terutama. Itu muraqabatullah itu harus ditingkatkan.
Jangan dijadikan Allah ahwanun nadhirin, pandangan terendah dan terhina. Jangan. Harus menjadi pandangan yang paling agung dalam diri kita, itu pandangan Allah Subhanahu wa taala. Idza khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan wala annama tukhfi alayhi yaghibu. Idza khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu. Jika suatu hari engkau sedang sendiri, jangan pernah mengatakan aku sedang sendiri. Walakin qul alayya raqib. Tapi katakanlah bahwa ada zat yang mengawasiku. Wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan wala annama tukhfi alaihi yaghibu. Jangan pernah kalian mengira Allah itu lalai terhadap kesalahan yang kalian lakukan. Dan jangan pernah menganggap bahwa ada sesuatu yang tidak nampak dan tidak terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua tercatat. Tercatat. Pak, ini harus ada dalam diri kita. Jadi kalau sendiri ini, apalagi handphone zaman sekarang ya, semua ada. Sendiri di kamar, di ruangan tertutup. Godaan itu pasti ada. Antum setel ngaji saja, setel ngaji ini, murotal saja di YouTube. Kadangkala muncul iklannya itu nyanyian. Iklannya itu lagu. Padahal yang lagi di setel apa? Al-Quran. Itu bisa menimbulkan kesuudzon yang luar biasa tuh. Ya. Lagi setel Al-Quran, tiba-tiba pas orang datang pas lagi iklannya. Subhanallah, jenggot aja panjang. Subhanallah. Ya. Itu subhanallah Pak. Ujian yang bapak-bapak dapatkan nih nggak didapatkan oleh orang-orang terdahulu. Gak ada. Ujian nih. Ini ujiannya dahsyat. Berat seberat-beratnya. Ya, berat seberat-beratnya. Enggak didapat oleh orang-orang terdahulu. Orang dulu tuh kalau mau maksiat Pak, harus jalan dia ke tempat kemaksiatan. Bakal berpikir malu dilihat oleh orang lain. Akan pikir panjang. Makanya salah satu sunnah dalam safar itu membawa teman. Karena orang itu akan mudah zaman dahulu untuk melakukan kemaksiatan di negeri orang lain. Di saat tidak ada yang mengenalinya. Makanya salah satu yang dianjurkan bawa kawan dalam safar. Nah dulu orang mau maksiat itu harus mengeluarkan juhud yang besar. Dia harus datang ke tempat kemaksiatan, harus melangkahkan kaki. Ya. Orang lihat wajah dia, itu kan malunya luar biasa. Dan banyak yang tidak jadi melakukan kemaksiatan karena rasa malu dilihat oleh orang lain tersebut. Ini sekarang, di zaman sekarang nih hilang semua nih sebab nih. Dengan adanya apa? Handphone. Orang bisa dengar apa yang mau dia dengar. Bisa melihat apa yang mau dia lihat. Sangat mudah. Tidak khawatir dilihat oleh orang lain. Hanya dia dengan handphone tersebut. Maka kalau tidak diiringi dengan muraqabatullah, tidak diiringi dengan khasyatullah, hancur Pak. Hancur. Hancur. Kita semua bisa hancur. Karena sebab ini. Berapa banyak perselingkuhan dengan ini? Berapa banyak wanita yang berselingkuh lewat handphone? Laki-laki yang selingkuh lewat handphone. Saling bervideo call dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Menonton apa yang tidak seharusnya ditonton. Melihat apa yang seharusnya tidak dilihat. Kadang yang sangat menyedihkannya untuk ibu-ibu nih. Yang ditonton bagus Pak. Yang ditontonnya kajian. Cuman fokusnya bukan ke kajian. Ke yang memberikan kajian. Ustadznya dijadikan tontonan. Apalagi Masya Allah, Allah berikan. Sebagian ustadz itu ketampanan yang luar biasa mereka. Itu fitnahnya luar biasa tuh Pak. Fitnahnya luar biasa. Jadi saran saya ke ibu-ibu, apalagi kalau ada ustadz-ustadz yang di media sosial, itu yang memiliki ketampanan yang luar biasa, ibu-ibu harus nahan pandangan. Karena ibu-ibu akan sedih nanti. Lihat ustadznya,
Lihat suami ibu-ibu sekalian. Ini ustadznya Masya Allah, kata si ibu. Ilmunya Masya Allah. Ya. Hartanya Masya Allah. Ya. Apalagi kalau lihat yang naik pesawat ini, yang naik mobil ini. Sebagian kadang menampakkan hal-hal tersebut di media sosialnya. Lihat suaminya. Ya. Itu akan muncul apa? Ketidaknyamanan. Maka saran saya jangan terlalu fokus ke wajah pengajarnya. Fokus kepada materi yang disampaikan. Jika menonton dakwah saja bisa menimbulkan fitnah, ya, apalagi selain daripada itu. Karena sesuatu yang menyedihkan, banyak di antara suami itu yang mengeluh. Istri saya lebih senang nonton drama Korea. Cadaran istrinya. Bercadar. Bahkan sebagian dari mereka hafidhatul Quran, penghafal Al-Quran. Wanita. Tapi yang sering dan senang mereka tonton adalah drama Korea. Di handphonenya banyak video drama Korea. Foto-foto laki-laki Korea. Suaminya merasa, kalau wanita kita seperti itu, Pak, diambil handphonenya, dihapus semua. Bapak punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus punya ghirah. Laki-laki itu harus punya rasa cemburu. Jangan mati rasa cemburu. Itu enggak boleh. Rasa cemburu itu harus ada. Harus ada. Saya sebutkan kisah ini satu. Dulu di zaman dahulu, bangsa Arab itu terkenal dengan kecemburuan, dan para ulama sering menukilkan kisah ini. Kalau enggak salah saya juga pernah kisah. Kenapa kita ukilkan ulang? Ada seorang A'rabi jalan dengan istrinya di tengah kerumunan pasar. Kemudian orang-orang itu melihat wajah istrinya. Ini bukan si istrinya lihat laki-laki. Laki-laki lihat wajah istrinya. Kemudian laki-laki tersebut lihat muka istrinya. Kemudian mengatakan kepada istrinya, zaman dahulu ya, sebelum ada Islam. Mengatakan kepada istrinya, anti talik. Kamu saya talak. Kamu saya ceraikan. Kata istrinya, salah saya apa? Salah saya? Kata suaminya, idza waqa'adz dzubabu 'ala ta'amin rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi wa tajtanibul usud wuruda ma'in idza kunnal kilab wa laghna fihi. Jika ada lalat yang hinggap di atas makananku, aku akan menjauhi makanan tersebut walaupun jiwaku menginginkannya. Begitu pula segerombolan singa tidak akan pernah minum dari bejana air yang segerombolan anjing pernah minum dari bejana tersebut. Diceraikan istrinya. Ini enggak syar'i perceraian seperti ini. Tapi para ulama sering menukilkan kisah ini menggambarkan bagaimana kecemburuan dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, tapi kecemburuan itu hilang justru di saat orang-orang telah mengenal Islam. Yang harusnya mereka punya rasa cemburu yang syar'i. Saya enggak mengatakan bapak ibu langsung main ceraikan seperti itu, tidak. Itu tidak syar'i. Tetapi menggambarkan kok hilang sama sekali di zaman sekarang rasa cemburu itu. Seakan-akan tidak ada rasa cemburu. Jangan merasa aman. Bapak menyimpan istri bapak di tengah-tengah para lelaki itu jangan merasa aman. Wah, itu udah dianggap seperti saudaranya, itu kan teman SMA-nya, teman SMP-nya. Jangan pernah merasa aman. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat istimewa sekali. Istri kita itu sesuatu yang sangat istimewa. Perhiasan, permata kita. Anak-anak kita pun sama. Ada dalam Nunia Al-Qahtani, saya lupa lafadznya itu, yang mengatakan, ya, innar rijalan nadhirina ilan nisa mithlul kilabi taqufu bil luhmani in lam tasun tilkal luhuma usuduha ukilat bila iwadin wala athmani. Innar rijalan nadhirina ilan nisa, sesungguhnya para lelaki yang memandang wanita itu mithlul kilabi taqufu bil luhmani, seperti segerombolan anjing yang sedang mengelilingi daging. Lihat Pak, kalau ada anjing dikasih daging, sayapnya apa? Ekornya goyang-goyang tuh Pak. Senang dia. Seperti itulah ibarat kata Ibnul Qayyim, dalam Nunia Al-Qahtani disebutkan, permisalan laki-laki ketika memandang wanita seperti segerombolan anjing yang sedang mengelilingi daging. In lam tasun tilkal luhuma usuduha. Jika singa-singa pemilik daging ini tidak menjaga dagingnya,
tidak diproteksi dagingnya tersebut, istrinya ini tidak dia jaga, ukilat bila iwadin wala athmani, maka daging-daging ini akan dimakan tanpa ada ganti rugi dan harga sama sekali. Jadi jangan pernah merasa aman. Nggak ada laki-laki ke perempuan udah kayak adik sendiri, itu nggak ada. Sudah kayak kakak sendiri, itu nggak ada. Kakak, adik. Jangan dibiarkan. Karena laki-laki yang memandang wanita itu sesuatu yang sangat membahayakan. Karena kata Ibnul Qayyim disebutkan bahwa pandangan itu adalah senjata pertama. Ketika pandangan sudah memandang, Pak, pandangan ini masuk ke dalam hati, karena pandangannya tidak halal, masuk ke dalam hati akan merusak hati tersebut. Ketika hati sudah rusak, dia akan perintahkan seluruh anggota tubuh untuk bergerak, menggapai apa yang diinginkan. Dia akan suruh lisan untuk menanya kabarnya. Dia akan menyuruh tangan untuk menyentuh tangannya, bersalaman dengannya. Dia akan menyuruh kaki untuk melangkah menuju wanita tersebut. Hingga akhirnya puncaknya dia akan menyuruh kemaluan untuk melakukan perzinahan. Diawali dengan pandangan. Dan ini adalah titik terlemah dari pria. Ada pada pandangan. Maka jangan pernah menganggap sepele berkenaan dengan hal tersebut. Oleh sebab itu harus diiringi diri kita nih dengan khasyah, rasa takut, dan juga muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau tidak, ini bisa berkeliaran. Ya. Kalau ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim dahulu berapa ratus tahun yang lalu, bahwa mata ini pandangannya akan menimbulkan efek yang luar biasa. Padahal saat itu mayoritas wanita berhijab, mayoritas wanita tertutup. Ya, jadi yang tabarruj zaman dahulu itu yang dihitung tabarruj itu yang kelihatan leher, yang kelihatan telinga. Itu yang terhitung tabarruj di zaman jahiliyah, dan itu bertahan cukup lama. Itu terhitung tabarruj di zaman Abu Jahal itu yang seperti itu, yang terlihat leher, yang terlihat telinga. Zaman dahulu itu yang terhitung tabarruj. Bertahan cukup lama, ratusan tahun seperti itu penampilan wanita-wanita. Dan saat itu dikatakan sekian ratus tahun kemudian Ibnul Qayyim mengatakan apa? Efek dari mata tersebut adalah hal pertama yang akan merusak ke dalam hati dan memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk melakukan kerusakan. Apalagi di zaman sekarang, yang tabarrujnya itu, yang muhajjabatnya, yang berhijabnya seperti tabarruj. Zaman dahulu orang pakai jilbab untuk menutupi kecantikan. Zaman sekarang orang pakai jilbab untuk terlihat lebih cantik. Zaman dahulu wanita pakai cadar untuk menutup kecantikan. Jangan sekarang wanita banyak yang menggunakannya, tidak semua ya. Ada sebagian dari wanita yang menggunakan cadar bukan untuk menutupi kecantikan, tapi agar terlihat lebih cantik. Matanya betul, dia hanya menyisakan matanya. Tapi matanya ini dipakai hiasan, dipakai celak, pakai bulu mata palsu. Ya, pakai bedak luar biasa bagian matanya segini. Betul. Ini pakai cadar tujuannya menutupi kecantikan atau biar terlihat lebih cantik? Tujuan jilbab itu untuk menutupi kecantikan, bukan untuk terlihat lebih cantik. Ya. Jadi poin tersebut harus difahami. Nah, apalagi zaman sekarang Pak, kalau tidak diiringi khasyah dan muraqabah, hancur kita semua. Ya, maka pesan saya untuk diri saya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, selalu ingat yang namanya khasyatullah dan muraqabatullah. Rasa takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu akan jadi benteng pertahanan kita dari fitnah-fitnah yang akan muncul. Dari rusaknya hati kita. Dengan media yang sangat mudah ditempuh zaman sekarang, yaitu handphone kita. Ya. Dulu saya ingat 15 tahunan yang lalu para ulama tuh ketika ditanya tentang internet yang luar biasa, efek negatifnya. Para ulama memfatwakan apa? Komputer jangan simpan dalam kamar, simpan di ruangan tengah. Sekarang udah makin kecil lagi handphone, Pak. Orang udah nggak pakai lagi komputer. Ya, luar biasa. Saran saya kalau ada yang punya anak, sebelum mereka masuk kamar masing-masing, handphone kumpulkan tuh. Mereka masuk sudah tidak bawa handphone untuk meminimalisir apa yang mereka lihat dan mereka saksikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.